Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang tidak terhingga kepada kita semua. Dan juga tidak lupa kita selalu mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pula kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil akhir. Para muhibbin rahimakumullah, sampailah kita kepada surat yang ke-26 daripada surah-surah Al-Quran. As-sadis wal ishrun min surahil Quran, suratus syu'ara, yang ke-26 daripada surah-surah Al-Quran, yaitu surat yang bernama Asy-Syu'ara. Makiyyatun, surat Syu'ara ini diturunkan di Makkah. Artinya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya surat Asy-Syu'ara ini sab'un wa ishrun wa mi'atani, berjumlah 227 ayat. Surat Asy-Syu'ara banyak membicarakan tentang kisah-kisah para anbiya, tentang dakwah mereka dan halangan rintangan yang ditemui oleh para nabi-nabi dan rasul-rasul dalam berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syu'ara ini disebutkan tentang Nabi Musa dan kaumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi yang lain-lainnya, yang berakhir dengan kemenangan para anbiya, kemenangan para nabi, dan kekalahan, kehancuran orang-orang yang memusuhi mereka atau mengingkari kepada mereka. Dan pula di dalam surat Asy-Syu'ara banyak pula mengandung petunjuk kepada jalan yang lurus, mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ayat 181 dan seterusnya, Allah memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berusaha. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin, wazinu bil qistasil mustaqim, wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin." Allah memberikan petunjuk kepada para pengusaha, kepada para pedagang. Auful kaila, sempurnakan takaran. Sempurnakan takaran. Ini bagi yang berjualan memakai takar menakar. Sempurnakan takaran. Wala takunu minal mukhsirin, dan kamu jangan sekali-kali menjadi orang yang mengurangi takaran.
Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Kalau kamu berjual beli dengan memakai timbangan, gunakan timbangan yang mustaqim, timbangan yang lurus, timbangan yang benar. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kamu mengurangi harta benda manusia. Jangan mengurangi sesuatu milik manusia. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang mengurangi takaran, mengurangi ukuran, mengurangi timbangan, itu termasuk golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah satu dari sekian banyak petunjuk yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ini, Allah mengajarkan kepada pedagang, pengusaha-pengusaha bagaimana cara berusaha yang benar itu. Para muhibbin rahimakumullah, berkaitan dengan ayat tersebut di atas, mengutip daripada perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, arba'atun yadhurrul bai', ada 4 perkara yang memudaratkan penjual atau pedagang. Ada 4 hal, 4 perkara yang membuat seorang pedagang itu menjadi rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penghuni api neraka. 4 hal. Dan ini satu kewajiban yang mesti diketahui oleh para pedagang-pedagang, apa yang 4 yang membahayakan mereka itu. Yang pertama kata beliau adalah as-sana, memuji barang yang dijual. Ini bagus, ini kuat, apalagi pujian-pujian kepada barang, sehingga orang yang mulainya kada berminat jadi berminat karena pujiannya, bukan karena barangnya. Memuji. Fa in wasafahu lis-sil'ati in kana bima laisa fiha fa huwa kizbun wa talbisun wa zulmun. Jikalau dia memuji itu dengan sesuatu yang tidak ada pada barang itu, maka itu namanya dusta, menipu dan kezaliman. Jikalau memuji terhadap barang, nang pujian itu dusta. Oh, barang ini sangat baik, barang ini asli, barang ini dari luar negeri umpamanya. Padahal ulah Jawa, berarti berdusta ngarannya. Itu ngarannya menipu dan zalim. Memuji barang dengan dusta berarti menzalim pembeli. Wa in asna bima fiha fahuwa hadayan wa takallumun bima bikalamin la ya'ni wa huwa muhasabun alaihi. Jikalau pujiannya itu benar, dia memuji memang benar-benar ada pada barang itu, dipujinya itu pun sesuatu yang kurang baik, karena itu merupakan satu perkataan yang sia-sia yang nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lain halnya kita menjelaskan kepada calon pembeli itu keistimewaan benda nang kita jual ini, nang pembeli itu kada tahu, emang kada dikisahkan keistimewaannya. Nah, itu kada jadi masalah. Misal kita berjual barang, nah barang ini kan tahu lah ini otomatis lihatin nah bila macam ini macam ini, bila kada dikisahkan kada tahu, nah itu kada jadi masalah. Itu ngarannya mengajarkan manfaat barang kepada calon pembeli. Itu bukan termasuk yang dilarang.
as-sana, memuji. La siyamal halfu billah, terlebih-lebih berbahaya kalau seorang pedagang ini sudah menggunakan sumpah dengan Allah. Nah, wallah rugi aku kayak itu tawaran nikah. Demi Allah nah rugi. Nah, ini orang sudah luar biasa menjual Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan barang yang tersebut. Jurang 15.000 aja lah, 15.000 aja nah. Demi Allah rugi. Orang ada nyuruh bersumpah kada. Orang ada nyuruh bersumpah kada. Pembeli ini menawar 15.000 aja jarinya demi Allah rugi. Siapa nyuruh bersumpah? Bujur rugi, tetap salah kalau bersumpah urusan itu. Apalagi kada bujur. Yaminul ghamus ngarannya, sumpah yang menenggelamkan dia dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun littajir min bala wallahu wala wallahu wadun lisani min ghadin wa ba'da ghad." Rasulullah bersabda, celaka bagi pedagang. Ada yang mengartikan wail itu celaka, ada yang mengartikan neraka. Neraka bagi pedagang yang selalu bersumpah. Wallah, billah, demi Allah. Celaka bagi mereka itu. Dan celaka bagi tukang. Tukang apa aja ini umum. Tukang jahit, tukang rumah, tukang apakah? Celaka bagi tukang yang selalu isuk-isuk. Datang orang ambil barang, kena isuk ambil. Ambil isuk, kena kamarian. Ambil kamarian, isuk bisukan. Artinya ingkari janji. Ini perhatian bagi tukang-tukang jahit, tukang baiki radio, tukang baiki TV, tukang baiki apa. Jadi berjanji itu diperhitungkan supaya orang mengambil jangan terbulik. Anggaran tuntung 3 hari, seminggu berdahulu. Kira-kira dilihat 3 wian ini 3 hari tuntung, seminggu kena ambil. Jadi ada pelasi waktu. Jadi orang mengambil kada sampai terbulik-bulik. Nah, kalau sudah isuk-isuk itu kata Rasulullah wail, artinya celaka atau neraka. Wailun lisani' min ghadin wa ba'da ghad. Jadi penyakit pedagang yang pertama itu adalah memuji. Jadi kayak apa pedagang? Berapa harganya? Ini 20.000. Habis? Jadi orang kurang lah, kada bisa. 19 saja lah, kada bisa. Barangnya kayak apa? Lihat ya barangnya kayak ini bang adanya. Nah kayak itu aja pedagang tuh aturannya. Kada usah apa juga ini jam baik nah bungas nah ini itu ini nah. Kada boleh dalam agama itu. Itu penyakit pedagang, memuji-muji dengan barangnya. Yang kedua yang memudaratkan pedagang itu kata Al-Imamul Ghazali adalah nang merasa suka memuji barang, selama ini pedagang ini memuji barang katuju, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kada tobat memandang harga ganal bahayanya. Karena sudah tahu. Tobat kepada Allah. Yang kedua, kitmanul uyub, menyembunyikan cacat. Ini penyakit pedagang. Cacat tuh kalau disimpani supaya jangan melihat orang ini. Itu tutupi lawan nang apa kan cacat memplistar kalau nang apa kah supaya jangan kelihatan baik. Cacat buruknya itu jangan kelihatan supaya kelihatan baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yahillu li ahadin yabi'u bai'an illa ayyubayyina afatahu, rawahul Baihaqi. Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan aibnya, menjelaskan kekurangannya.
Ini kalau kita tahu kekurangannya. Kalau kita kada tahu kada dituntut. Kita nukar barang, kita pakai nyaman aja, kada ada masalah. Kita jual, kita kada merasakan aibnya, kada tahu aibnya, kita jual apa adanya. Nah itu kada jadi masalah. Nah kalau sudah nukar barang, nukar, sekalinya bekas patah, rabit ada berjahit. Hendak menjual, nah wajib menjelaskan itu, wajib menerangkan. Ini ada rabit di sini berjahit, nah diterangkan ke itu. Yajibu 'alal ba'i ayyuzhira jami'a uyubil mabi' khafiyha wa jaliha wa la yaktuma minha syai'a fa in akhfa kana zaliman ghasya. Wajib atas penjual itu membuka, menerangkan seluruh aib yang ada di barang yang akan dijual, baik yang aibnya tersembunyi atau yang jelas, dan dia tidak boleh menyembunyikan sedikit jua pun dari aib itu. Tidak boleh. Misal aibnya ada 4, 3 dikisahkan, kada boleh keempat-empatnya dijelaskan. Jikalau dia menyembunyikan satu daripada aib-aib itu, apalagi semuaan disembunyikannya, berarti dia zalim dan menipu. Ghash, ujar Nabi, man ghasha falaisa minna, orang yang menipu bukan termasuk golongan kami. Nah, hati-hati benar berjual barang, apalagi jual barang bakas yang sudah berbongkar, yang sudah apa, yang sudah berganti, sudah kada asli lagi. Itu mesti dijelaskan. Nah, penyakit yang kedua daripada pedagang itu adalah menyembunyikan kerusakan atau aib pada barang atau benda itu. Yang ketiga, bahayanya pedagang itu tatfiful kail wal mizan wal zira, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran. Bal ihtiyatu fiha wajib, ihtiyat dalam menakar, ihtiyat dalam menimbang, ihtiyat dalam mengukur itu hukumnya wajib. Ihtiyat itu apa artinya? Kada mau pas. Bila pas itu belum ihtiyat lagi ngarannya. Ihtiyat itu mesti lebih sedikit daripada pas. Ukuran enggak, bila mampas itu belum ihtiyat. Takaran, timbangan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil ba'i alladhi ishtara minhu zin wa arjih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ke pasar nak nukar sesuatu nang betimbang. Lalu gesiden lawan tukang jual ni zin wa arjih, timbang dan menangkan timbangannya. Jangan sama artinya. Mesti sedikit lebih berat barang ini. Bila rata aja kada ihtiyat, dan itu kada mungkin bisa selamat. Ada sekali-sekali nang susut umpun orang. Lebih baik kita melarangi harga daripada mengurangi timbangan. Melarangi harga, orang berjual gula umpamanya 5.000 sekilo, kita 5.100. Tapi kita menimbang berlebih sedikit, nah itu lebih baik. Zin wa arjih. Di dalam manaqib disebutkan nazara Fudail ibn Iyad ila ibnihi wa huwa yaghsilu dinaran yuridu an yasrifahu wa yuzila qadarahu hatta la yazida waznuhu bisababi dhalik faqala ya bunayya fi'aluka hadha afdal min hajjatain wa 20 umrah. Fudail, salah seorang aulia Allah subhanahu wa ta'ala, melihat anaknya membersihi dinar emas, dinar. Nah anak ini membersihi, menggusuk dalam banyu, dibersihi sampai bersih dinar tadi. Lalu Fudail
Sagan apa yang beresihi dinar itu? Ujarna anak sagan ulun jual. Ulun beresihi dahulu supaya murni dinar, jangan bercampur debu, jangan bercampur napa-napa. Murni dinar nang ulun jual ini. Jadi ulun beresihi dulu dinarnya. Ujar Fudail bin Iyad, wahai anakku, perbuatan engkau seperti itu lebih baik daripada engkau 2 kali berhaji dan 20 kali umrah. Perbuatan engkau seperti itu lebih afdal daripada engkau 2 kali naik haji, 20 kali umrah. Anak menimbang, beresihi timbangannya dulu. Beresihi. Ini timbangan bawang bilang sing banyakan ratiknya. Timbangan gula bedaan itunya nah. Beresihi itu, beresihi. Pekerjaan seperti itu nilainya lebih daripada 2 kali berhaji, 20 kali umrah. Bayangkan itu. Bi'aluka hadza afdal min hajjatain wa 20 umrah. Nah, jadi penyakit orang pedagang yang ketiga adalah mengurangi kada jujur dalam takaran, timbangan atau ukuran. Yang keempat, yang terakhir, al-kizbu bis-si'ir. Al-kizbu bis-si'ir, dusta dalam harga. Dusta dalam harga. Nukar barang ini modalnya 10.000, modal 10.000. Berapa jero orang ini? 15.000. Jadi orang 11 sajalah, bah kada sampai lagi. Makan nukar 10 aja, pada kada sampai ke handak ke dalam hati. Nah, al-kizib pisir, dusta dalam harga. Itu penyakit pedagang. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innat tujjar yub'atsun yaumal qiyamah fujjar illa man ittaqallah wa barra wa sadaq. Kata Rasulullah bahwa pedagang-pedagang itu nantinya akan dibangkit pada hari kiamat sebagai orang yang fasik-fasik, kecuali pedagang yang takwa kepada Allah dan dia berbuat baik dan jujur. Itu yang selamat. At-tujjar humul fujjar. Pedagang itu adalah orang yang fasik. Artinya umumnya daripada hendak memayuakan barang, hakun memuji-muji, hakun berdusta-dusta, hakun menyembunyikan aibnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani idza sadaqa wa nasaha burika lahuma fi bai'ihima wa idza katama wa kadzaba nuzi'at barakatu bai'ihima, muttafaq alaihi. Penjual pembeli itu apabila benar kedua-duanya jujur. Pembeli mesti jujur juga. Duit napina panggal jangan dikadala makan mandak. Duit nang bersambung-sambung. Penjual bila mana jujur, pembeli jujur, dan kedua-duanya bermaksud baik, diberkati Allah jual beli keduanya. Diberkati Allah. Tapi bila kedua-duanya ini sudah menyembunyikan yang aib cacatnya, sudah berdusta, dicabut barakah daripada keduanya. Dicabut berkah bukan hal gampang. Duit nang kada berkah itu akan mengarah kepada maksiat. Jual beli nang kada ada berkahnya, nang dicabut berkahnya, si penjual boleh membawa duit ini kena hendak kemaksiat saja menggunakannya gawiannya. Barang nang dibeli nang dicabut Allah berkahnya, memakai barang ini kemaksiat juga tujuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fattaqullah wa ajmilu fit talab. Takwalah kepada Allah wahai para pedagang, dan bagus-bagus dalam mencari rezeki itu.
Ajmilu fit talab, elok-elok dalam mencari rezeki. Karena rezeki kadang akan bertambah daripada yang ditetapkan Allah, kadang akan berkurang daripada ketetapan Allah. Rezeki nang ampun kita pasti akan datang kepada kita. Pembeli nang nukarno kita pasti akan nukarno kita. Pembeli nang memang takdirnya bukan pembeli kita pasti akan nukar ke lain. Kadang kawa dibujuk rayu. Nah, kata Rasulullah, wa ajmilu fit talab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus shadiq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada, rawahu Tirmidzi. Pedagang yang jujur, pedagang yang dipercaya, pedagang yang benar di hari kiamat nanti dikumpulkan bersama para anbiya, bersama para siddiqin dan bersama para syuhada. Pedagang-pedagang jangan banyak pandir artinya. Para muhibbin rahimakumullah, banyak lagi petunjuk-petunjuk yang Allah berikan dalam surat Asy-Syu'ara ini selain daripada mengenai tata cara atau aturan orang yang berjual barang. Nah, bagi mereka-mereka yang selama ini kurang apik dalam berjual beli, mungkin dalam berjual beli pernah memuji, mungkin dalam berjual beli pernah melakukan sumpah dusta atau sumpah yang benar, dalam jual beli pernah menyembunyikan aib, dalam jual beli pernah mengurangi takaran, timbangan, ukuran, dalam jual beli pernah berdusta dalam harga. Wajib dia tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib tobat. Dan wajib dia minta halal, minta ampun kepada orang yang pernah didustainya, kepada orang yang pernah ditipunya. Ingat lagi orangnya 20 tahun berdagang, berapa ratus ribu manusia yang dijuali sudah. Kembalikan. Kalau kita merasa kita pernah mendustainya, mendustai harganya, menyembunyikan aibnya. Nah, bila mana kita kada bisa untuk meminta halal kepada mereka itu, karena kada tahu orangnya kebanyakan sudah. Caranya adalah bahwa kita sisihkan sebagian harta yang ada, sisihkan, kita berikan kepada kaum muslimin muslimat yang memerlukan, atau untuk membuat sarana-sarana yang mereka perlukan. Niatkan pahalanya untuk orang-orang yang selama ini aku tipu atau aku zalim. Bila kada jam itu kada selamat di akhirat kaina. Amun sakadar astagfirullah lazim aja kada cukup. Astagfirullah 100.000 sehari kada cukup. Kenapa? Dosanya bukan hanya lawan Allah, ini menyangkut manusia. Nah, jadi sisihkan hartana ada, sisihkan. Niat pahalanya ini untuk orang yang selama ini pernah aku zalim atau aku tipu mereka itu. Nah, dengan demikian bisa berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan dosa yang telah lalu itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah surat An-Naml. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة